Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Rino Aprianto and welcome back to my video. So guys, in this video I'm going to explain about hukum-hukum bacaan yang terdapat pada surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat ke-7. So I hope you enjoy this video guys. Dan langsung saja kita mulai dari surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Disclaimer dulu di sini teman-teman, sebenarnya dosen saya yaitu Ustadz Al-Ihsan SPD MPD itu tidak membahas dan tidak menjelaskan tentang ayat pertamanya, tetapi beliau hanya menjelaskan mulai dari ayat yang kedua. Tetapi di sini saya ingin menambahkan sendiri tentang penjelasan dari ayat yang pertama, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi menurut yang saya baca sebelumnya, jadi di sini kita akan bahas tentang potongan ayat yang ini teman-teman. Oke. Yang kalimat bismillah. Jadi menurut pengetahuan saya setelah saya membaca, ada yang mengatakan bahwa ini itu hukumnya alif lam qamariyah, tapi ada juga yang mengatakan alif lam syamsiyah. Nah, saya masih bingung nih teman-teman. Saya harap apabila ada teman-teman yang lebih mengetahui, silahkan tulis di kolom komentar ya, karena saya tidak ingin asal menjawab, karena ya begitulah. Jadi kita beralih ke potongan ayat selanjutnya, yaitu yang Ar-Rahman. Hukumnya pada ayat ini yaitu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah ya teman-teman, karena kenapa? Karena alif lam bertemu dengan huruf ro, dan di sini alif lamnya itu tidak dibaca atau dileburkan sesuai dengan syarat dari alif lam syamsiyah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf, yaitu huruf ta, tha, dada, roza, sasha, sodo, todo, dan lana. Nah, jadi di sini alif lamnya akan bertemu dengan huruf ro teman-teman. Jadi dan alif lamnya itu tidak dibaca. Jadi hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Seperti itu. Kemudian ini juga alif lam syamsiyah. Nah, pada potongan ayat yang terakhir, pada kata him itu hukum bacanya adalah mat tabi'i atau mat asli. Kenapa? Karena di situ ada huruf H yang berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan iya mati atau ya sukun. Jadi hukumnya adalah mat tabi'i. Kemudian ini juga bisa diklaim sebagai mat arid li sukun. Hukum bacanya mat arid li sukun. Kenapa? Karena sesuai dengan syarat dari hukum bacaan mat arid li sukun itu, yaitu ketika mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan atau dimatikan. Di sini kan huruf yang dimatikan adalah huruf mim, sehingga dibaca him begitu. Jadi hukumnya adalah mat arid li sukun. Kemudian pada ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada potongan ayat yang pertama itu
hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah, teman-teman. Kenapa? Karena alif lam qamariyah ini lamnya itu dibaca dengan jelas atau izhar, dan kemudian alif lamnya itu bertemu dengan huruf ha yang sesuai dengan syarat dari alif lam qamariyah itu sendiri, yaitu ketika alif lam qamariyah bertemu dengan salah satu huruf yang selain daripada 14 huruf yang alif lam syamsiah tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu huruf a, ba, ja, ha, kho, dan huruf lainnya yang selain daripada huruf alif lam syamsiah itu. Dan di sini alif lam bertemu dengan huruf ha dan lamnya dibaca dengan jelas, berarti hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kemudian pada ini juga, pada potongan ayat yang ini, Rabbil alamin, di situ kan lanya dibaca dengan jelas dan bertemu dengan huruf a, jadi hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, pada potongan ayat yang terakhir, pada kata min, itu hukumnya adalah mad tabi'i, karena mim kasrah bertemu dengan ya sukun. Dan juga hukumnya juga ada mad arid lisukun di situ, karena setelah mad tabi'i adalah ada huruf nun yang disukunkan atau dimatikan. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Pada potongan ayat yang pertama, itu hukum bacaannya adalah alif lam syamsiah, seperti pada ayat yang pertama tadi, teman-teman. Yaitu alif lamnya tidak dibaca dan bertemu dengan huruf ro, jadi alif lam syamsiah. Kemudian sama juga seperti ini, alif lam syamsiah. Dan pada potongan yang terakhir, him, itu juga mad tabi'i dan juga mad arid lisukun seperti pada ayat yang pertama tadi. Dan langsung saja kita ke ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Nah, jadi pada ayat ini pada potongan yang pertama, huruf mim panjang itu, teman-teman, yang ada garis berdiri di atasnya, itu kan sebenarnya garis yang di atas itu adalah alif, teman-teman, alif. Jadi ini sebenarnya adalah huruf mim kemudian bersambung dengan alif, tetapi disingkat dengan cara seperti ini. Nah, jadi hukum dari potongan ayat yang ini yaitu mad tabi'i, karena huruf mim yang berharokat kasroh ini sebenarnya bertemu dengan alif sehingga menjadi mad tabi'i. Kemudian pada potongan ayat yang ini itu adalah hukumnya itu alif lam syamsiah. Kenapa? Karena lamnya tidak dibaca dan bertemu dengan huruf da. Kemudian ini adalah mad tabi'i juga, karena kasrah bertemu dengan ya sukun, dan juga ada mad arid lisukun di sana karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Oke. Kemudian selanjutnya ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi teman-teman, pada potongan yang ini, yang pertama, iya itu adalah hukumnya adalah mad tabi'i, karena ya fathah bertemu dengan alif, jadinya mad tabi'i. Kemudian ini juga mad tabi'i, dan pada potongan yang terakhir itu adalah seperti yang sebelumnya, mad tabi'i kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan dan menjadi mad arid lisukun, seperti itu.
Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada mat tabi'i teman-teman, karena na bertemu dengan alif, nah fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada potongan yang ini sirata, siro itu adalah pembacanya itu alif lam syamsiah, karena lamnya tidak dibaca, kemudian bertemu dengan huruf so. Ini juga mat tabi'i karena ro fathah bertemu dengan alif. Nah, untuk ini itu adalah alif lam qamariyah pada potongan ayat yang tol mustaqim, tol. Nah, di situ kan lainnya dibaca dengan jelas teman-teman. Kemudian setelahnya bertemu dengan huruf mim, berarti alif lam qamariyah. Nah, pada potongan ayat yang terakhir seperti yang sebelumnya juga terdapat mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan menjadi mat arid lisukun, seperti itu. Dan pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada mat tabi'i teman-teman. Yang pertama karena ro bertemu dengan ro fathah bertemu dengan alif. Kemudian ini untuk potongan ayat yang ini teman-teman, sepengetahuan saya ya, ini bukan termasuk alif lam syamsiah, tetapi hanya dibaca dengan ditekan atau didobalkan saja karena terdapat tasdid. Siratal ladzi. Nah, di sini ada mat tabi'i karena dza kasrah bertemu dengan ya. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah karena lamnya dibaca dengan jelas, kemudian bertemu dengan huruf mim. Nah, di sini ada mat tabi'i karena dhammah, do yang berharokat dhammah itu bertemu dengan waw sukun, jadi mat tabi'i. Kemudian pada potongan ayat yang ini itu adalah pembacanya adalah alif lam syamsiah karena alif lamnya tidak dibaca dan bertemu dengan huruf dha. Nah, di sini ada mat tabi'i dan mat arid lisukun pada bagian akhir seperti biasa karena kasroh bertemu dengannya, kemudian pada akhirnya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Oke, sekian dari surah Al-Fatihah. Kita lanjut ke surah Al-Baqarah teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 7. Oke, langsung saja kita ke ayat yang pertama. Oke teman-teman, jadi pada potongan ayat yang pertama ini hukum bacanya itu adalah mad lazim harfi. Kenapa? Karena di atas huruf lam itu kan ada garis gitu kan, garis gini tuh. Nah, itu disebut fawatihus suwar atau fawatihus aswar. Nah, fawatihus suwar itu dibaca dengan cara dipanjangkan 6 harokat, sehingga hukumnya namanya itu mad lazim harfi teman-teman. Kemudian untuk ayat yang kedua di sini ada hukum mat tabi'i karena
Dha, ada garis di atasnya itu adalah alif, sehingga dha fathah bertemu dengan alif menjadi mat tabi'i. Begitu teman-teman. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah karena lamnya dibaca dengan jelas dan bertemu dengan huruf K. Dan di sini juga ada mat tabi'i. Kemudian jadi sebelum membacakan ya, saya membacakan terlebih dahulu ayat yang kedua ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa tadi saya berhenti di salah satu titik 3 ini? Jadi salah satu dari titik 3 ini teman-teman, kita harus berhenti di salah satunya, dan saya tadi berhenti di fih ini kan. Nah, kemudian untuk hukum bacaannya ini terdapat mat tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya, dan juga bisa menjadi mat arid li sukun karena saya mematikan huruf H tadi sehingga menjadi fi. Oleh karena itulah bisa disebut mat arid li sukun. Kemudian di sini ada hudalil. Nah, jadi teman-teman pada potongan ayat yang ini itu hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kenapa? Karena di sini kan terdapat fathatain. Nah, sesuai dengan syarat dari idgham bila gunnah, yaitu ketika fathatain atau kasrohtain atau dhammatain atau nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf la atau ro. Nah, di sini fathatain bertemu dengan huruf la. Jadinya hukum bacanya itu adalah idgham bila gunnah, dan cara membaca idgham bila gunnah yaitu dengan melebur dan tanpa dengung. Melebur dan tanpa dengung, teman-teman. Hudal lil muttaqin. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian pada potongan ayat berikutnya pada potongan ayat lil muttaqin itu adalah alif lam qamariyah karena lam dibaca dengan jelas kemudian bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang terakhir ada mat tabi'i dan juga mat arid li sukun ya. Kemudian kita beralih ke ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama ini ada mat tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian di sini juga ada mat tabi'i karena dhammah bertemu dengan waw. Di sini ada alif lam qamariyah karena lamnya dibaca dengan jelas kemudian bertemu dengan huruf gha. Lalu di sini ada mat tabi'i juga. Ini juga mat tabi'i. Dan ini adalah alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena alif lamnya tidak dibaca kemudian bertemu dengan huruf so. Nah, ini juga mat tabi'i. Ada mat tabi'i juga di sini. Ini juga. Nah, kemudian pada yang ini teman-teman, pada potongan ayat yang yung di situ kan ada nun mati tuh. Nun mati bertemu dengan huruf
fi. Oke teman-teman, jadi pada potongan ayat yang bawah ini, yang saya lingkari ini, itu kan di sana ada pada ayat yung fiqun. Nah, di situ kan ada nun sukun tuh. Nun sukun kemudian bertemu dengan fa berharokat kasroh. Yung fi. Nah, itu hukum bacaannya adalah ikhfa. Kenapa? Karena sesuai dari syarat dari hukum bacaan ikhfa, yaitu ketika nun sukun atau fathatain atau kasrotain atau dhammatain bertemu dengan salah satu dari huruf, saya lupa hurufnya ada berapa ya, tapi pokoknya hurufnya ada banyak, dan salah satunya adalah huruf fa. Nah, jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf fa itu hukumnya adalah ikhfa dan dibaca dengan cara seperti disamarkan dan juga dengung, seperti itu teman-teman. Jadi cara membacanya adalah yunfiqun, begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada mat tabi'i dan mat arid li sukun. Kita beralih ke ayat yang keempat. Nah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke. Yang pertama, di sini ada mat tabi'i tentunya. Kemudian ada mat tabi'i juga di sini, dan di sini juga. Kemudian nah pada yang ini itu juga kan di sana tuh ada nun sukun tuh teman-teman, ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Nah, di sini hukumnya adalah ikhfa juga, karena syarat dari ikhfa itu nun sukun bertemu dengan 15 huruf. Nun sukun bertemu dengan salah satu dari 15 huruf. Salah satunya itu fa, selain fa adalah za juga. Jadi hukumnya adalah ikhfa. Kemudian di sini ada mat tabi'i, dan di sini ada ikhfa lagi. Nun sukun bertemu dengan huruf za. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf qa. Itu hukumnya adalah ikhfa juga. Ya, ikhfa. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf fa, bertemu dengan huruf za, bertemu dengan huruf qa, itu hukumnya ikhfa. Dan itu huruf dari hukum bacaan ikhfa itu adalah ada 15 huruf teman-teman. Saya lupa ya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Pokoknya seperti itulah ya. Kemudian ini juga ada mat tabi'i, dan di sini ada mat tabi'i lagi, dan di akhirnya ada mat tabi'i dan arid li sukun, mat arid li sukun. Kemudian kita beralih ke ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, pertama di sini ada mat tabi'i teman-teman. Kemudian oke teman-teman, jadi pada potongan ayat yang ini yang saya lingkari ini, hudam. Jadi di sana kan ada fathatain bertemu dengan huruf mim yang bertasdid. Nah, hukumnya adalah gunnah.
Kenapa? Karena syarat dari gunnah adalah ketika fathatain, kasrotain atau dhammatain kemudian bertemu dengan huruf mim yang bertasdid atau huruf nun yang bertasdid, sehingga hukum bacaannya menjadi gunnah. Dan cara membacanya itu adalah dengung, teman-teman, didengungkan. Hudam mir rabbihim, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada mat tabi'i lagi, dan di terakhirnya ada mat tabi'i dan mat arid li sukun. Kemudian pada ayat ke-6, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke. Jadi di sini ada mat tabi'i, teman-teman. Kemudian di sini mat tabi'i lagi. Oke, teman-teman, jadi pada potongan ayat yang ini ya, nah di situ kan ada nun sukun bertemu dengan huruf da. Itu hukum bacaannya adalah ikhfa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika nun sukun atau dhammatain atau fathatain atau kasrotain bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu salah satunya huruf da, jadi hukumnya adalah ikhfa, teman-teman. Dan cara membacanya itu disamarkan. Kemudian di sini juga ada ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf da. Dan di bagian akhir ada ini ya, mat tabi'i dengan mat arid li sukun. Kemudian kita beralih ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubi. sorry teman-teman, saya ulang ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Oke, jadi pada ayat yang terakhir ini di sini terdapat mat tabi'i, kemudian ini mat tabi'i lagi, ini juga mat tabi'i. Nah, kemudian pada potongan ayat yang ini, teman-teman, di sana kan ada dhammatain tuh, dhammatain bertemu dengan huruf waw. Nah, ini hukum bacanya adalah idgham bi gunnah, karena sesuai dari syarat idgham bi gunnah yang telah saya sebutkan tadi, ketika salah satu dari fathatain, kasrotain atau dhammatain atau nun sukun bertemu dengan huruf ya, na, ya atau na atau ma atau wa. Dan di sini ada dhammatain bertemu dengan huruf wa, dan hukum bacanya menjadi idgham bi gunnah, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada mat tabi'i lagi. Dan yang terakhir ada mat tabi'i bersama mat arid li sukun. Oke, teman-teman, sampailah kita di akhir pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sudah menyimak sampai akhir. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang jelas. Mohon dikoreksi, boleh dikoreksi di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.
Sekian dari saya Rino Prianto, see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.